Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Hasna Faiza ARS PDM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau. Dan yang saya hormati Sami Adam Ramadhani selaku komting dari kelas B, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mary Krene sebagai penyaji ketiga dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perjuangan rakyat Riau masa kemerdekaan. Nah, di sini saya membuatnya menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengibaran awal merah putih, agresi Belanda yang pertama, agresi Belanda yang kedua, dan yang terakhir provinsi sendiri. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengibaran awal merah putih. Pada 18 November 1945, yaitu awal mula bendera merah putih dikibarkan. Hal ini terjadi karena semangat pemuda-pemuda yang berhasil mengecutkan hati bangsa asing yang pada saat itu tengah menginap di Hotel Mountbatten, Pekanbaru. Para pemuda berhasil menurunkan bendera Belanda dari atas hotel dan merobek warna birunya, sehingga berkibarlah bendera merah putih dengan iringan merdeka. Pada tanggal 12 Maret 1946, terjadi pertempuran di bagian Siapi-api, di mana pertempuran ini disebabkan oleh para pemuda yang merobek bendera Cina, karena tindakan kelompok Cina yang pada saat itu tidak mengindahkan perjanjian untuk menaikkan bendera merah putih di samping kanan bendera Cina. Korbannya ialah Kapitan Cina yaitu Kuomintang yang terbunuh di markas BKR. Niat pejabat Republik Indonesia yang membawa kabar perdamaian justru disambut oleh tembakan Cina, dan kemudian dibalas lagi sehingga terjadi tindakan saling tuduh. Pada 19 September 1946, terjadi serangan besar-besaran di Cina, yang memakan lebih dari 1.000 korban jiwa dari setiap pihaknya. Selanjutnya agresi Belanda yang pertama. Kembali lagi Belanda menjajah Indonesia. Pada agresi Belanda yang pertama terjadi tembak-menembak antara Belanda dan Indonesia di perairan Indragiri. Pada tanggal 20 Juli 1946, pasukan Merah Putih mendapat serangan bertubi-tubi dari tentara 2 peleton. Alhasil tanggal 27 Juli 1947 rakyat Riau melakukan perlawanan, sehingga Riau tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi pertama tersebut. Di sisi lain, kekuatan militer Riau sudah bergabung dengan BKR, yang diresmikan oleh Sultan Syarif Qasim. Kemudian BKR berganti nama menjadi TKR. Berikutnya TKR mengalami penyempurnaan menjadi TNI. Selanjutnya dilanjuti dengan agresi Belanda yang kedua. Agresi Belanda yang kedua ditandai dengan dibentuknya PDRI akibat penyerangan yang terjadi di ibu kota, yakni di Yogyakarta 19 Desember 1948. 5 daerah yang ikut diserang. Yang pertama Pekanbaru, Bengkalis, Tembilahan, Rengat, dan Sungai Apit. Yang pertama Pekanbaru. Puncak serangan Belanda dilakukan saat orang sedang melakukan sholat Jumat. Sementara itu, pasukan Indonesia mengepung Pekanbaru dari pinggir kota dengan tujuan agar hubungan Belanda dengan Sumbar terputus. Yang kedua ada Bengkalis. Tentara Indonesia mendapat tambahan kekuatan dari Letnan II Sobrantas dengan 87 anggotanya mendarat di Meskom. Hal tersebut membuat Belanda kocar-kacir dan kembali ke markas. Yang ketiga Tembilahan. Belanda menjatuhkan 2 bom dan melakukan serangan dari sungai sehingga Belanda berhasil menguasai Tembilahan. Namun berbeda dengan daerah Kuala Enok dan Pulau Kijang. Tentara Indonesia mempertahankan habis-habisan daerah ini di bawah pimpinan Letnan II Boya. Yang keempat Rengat. Belanda menyerang dengan membabi buta, menembak dan melempar granat melalui jalur udara ke kota Rengat. Di bawah pimpinan Letnan Darmawan Ahmad, pasukan Indonesia tidak gentar menghadapi serbuan Belanda. Yang kelima yaitu Sungai Apit. Di bawah pimpinan Letnan Nasrun, Belanda kembali menyerang pasukan Indonesia di Sungai Apit, namun dihadang oleh pasukan TNI, sehingga Belanda membuka pos-pos di dalam kota untuk berjaga-jaga dari serangan balasan TNI. Yang terakhir ada pembentukan provinsi sendiri. Ide pembentukan Provinsi Riau berasal dari beberapa keresidenan, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera, yang dipandang baik dalam bidang ekonomi. Mahmud Anzam menyatakan perlunya keresidenan Riau menjadi provinsi tersendiri. Akhirnya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tanggal 9 Agustus tahun 1957, yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali, Provinsi Riau pun didirikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.